Teman-teman, gimana puasanya? Masih semangat kan? Eits, yang di pojok jangan lemes gitu dong. Ikut kami meluncur yuk. Yuhuu, asik. Eits, biar seru tapi hati-hati dan jaga keseimbangan ya. Tuh, lihat temanku si Kuncup, tak pernah berhasil berdiri di atas papan seluncur. Walaupun selalu terjatuh dan terjatuh lagi, si Kuncup tetap berusaha. Luar biasa perjuangan si Kuncup untuk meluncur. Patut dicontoh semangatnya. Ayo semuanya, semangat teman-teman. Yo, aku tak kewangi Pak Deku. Tegur wae yo. Yo Lang, aku melu yo Lang. Aku yo Lang. Sudah dulu ya. Aku harus membantu paman nih menebang pohon aren. Ayo bergegas, paman sudah menunggu kita. Nah, ini dia pohon aren yang siap untuk ditebang. Dek, wangi apa? Kowe tak kon ngewangi naleke tampar kae, engko dienggo narik ban rebah ndono kae. Alon-alon yo. Aren termasuk tumbuhan dari keluarga palma. Tumbuhan ini punya banyak manfaat. Alon-alon Lang. Asti bango. Adek, wis rampung. Ayo Kak Medun. Menebang aren harus hati-hati karena batangnya sangat keras. Makanya pekerjaan ini dilakukan oleh paman. Sementara kami hanya melihat dari kejauhan. Kalau batangnya sudah ditebang, sekarang tinggal dipotong supaya mudah dibawa. Kalau ini sih kami bisa melakukannya. Sidik, Kuncup, ayo bantu paman agar cepat selesai. Pohon aren tumbuh sampai ketinggian 1.400 meter. Biasanya banyak tumbuh di lereng-lereng atau di tebing sungai. Sudah cukup banyak nih teman. Ayo kita angkat. Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten dikenal sebagai sentra pembuatan pati aren teman. Salah satunya milik Patriono. Adek niki onggo arene. Ya Bolang, kowe njikuk meneh iki tak totone ya. Kalau kami yang merapikan, bisa-bisa berantakan. Adek, aku jelas yang marut onggo ya Pak Dek. Oleh ora? Boleh, tapi hati-hati yo. Nggih. Ayo. Ayo. Mesin parut batang aren ini merupakan hasil karya warga Kecamatan Tulung. Cara kerjanya, batang aren dimasukkan dari sisi kiri mesin. Bagian dalam batang langsung diarahkan ke mata parut. Sambil didorong ke kanan dan ke kiri dengan kedua kaki. Hasil parutan keluar dari lubang mesin parut berupa serabut kasar berwarna putih. Untuk keluar lebih cepat, kami menggunakan tongkat kecil untuk mengeluarkannya. Selanjutnya, hasil parutan ini dipindahkan di sebelah bak perendaman. Kuncup, Uzi, Sidik, ambil yang banyak ya, agar cepat selesai. Setelah itu, Mbak Senia dan Mbak Caca yang akan menginjak-injak. Cara tersebut agar serabut menjadi padat teman. Setelah itu, masukkan serabut aren ke bak perendaman. Aku dan teman-teman berkesempatan langsung mencobanya. Aduk-aduk permukaan air bak berulang kali supaya serabut arennya naik ke permukaan. Karena serabut air ini mengandung air pati, masih harus diperas menggunakan kain halus. Saat proses pengambilan serabut berlangsung, pati aren tidak terlihat. Sebenarnya di dalam air ini dipenuhi sari pati dalam jumlah yang sangat banyak.
Selanjutnya, serabut ini akan direndam di bak kedua, teman. Sebenarnya sih prosesnya sama saja. Cara ini dilakukan agar air yang di dalam serabut habis dan menghasilkan pati. Ayo Kuncup, pindahkan ke dalam bak kedua. Aduh, Kuncup. Kebanyakan gaya kamu sih. Dek, nah jadi bentuknya kok ngopo? Iya dek, nang bak sebelah, nang Pak Demo. Oke, Bu Dek. Ayo, Cuk. Aku lah. Dek. Nah, ini dia teman yang sudah siap diambil patinya. Sebelumnya didiamkan terlebih dahulu selama 5 jam. Dek, jadi kan apa, Pak Dek? Nah wis dadi bentuknya putih. Nggih, Pak Dek. Pengendapan pati berwarna putih berada di bagian bawah air. Pati akan mengendap di dasar bak. Pati super berwarna putih berada paling bawah. Ini dia teman, bongkahan seperti batu putih ini adalah pati kualitas super hasil pengendapan. Nantinya akan didiamkan lagi selama 1 malam untuk proses pengeringan. Lang, kuwi sing wis dadi gawanan. Nuntun ya, Pak Dek. Yo, podo-podo. Ayo. Wah, kami sangat beruntung dapat pati aren dari Pak De. Terima kasih Pak De. Ayo teman, kita ngebolang yuk. Yuhuu. Ayo dorong terus. Jangan sampai bertabrakan ya. Jaga jarak masing-masing. Teman, kali ini aku ditugaskan Pak Deku untuk mengantarkan Misuun. Supaya perjalanannya tidak terasa, kita seru-seruan sambil balapan ya. Yeha! Asik! Gerobak ini sangat berat, teman. Mendorongnya harus beberapa orang. Si Uzi sih enak tinggal duduk di atas. Ayo, Kuncup, Sidik, semangat. Dorong yang kuat. Wah, sepertinya kita sudah sampai nih. Balapannya udah dulu ya. Ayo teman-teman. Teman, ini dia tempat pembuatan mie putih alias Misuun. Kecamatan Tungung, Kabupaten Klaten, tepatnya di Desa Wunut, dikenal sebagai sentra pembuatan Misuun, teman. Salah satunya milik Bude Muli. Ini pati arene. Oh iya, tolong angkatnya lang. Langsung aja pati arennya masukkan ke dalam bak, teman. Biar Mbak Caca langsung mengaduknya. Proses mengaduk ini agar pati yang menggumpal dapat terurai kembali, sehingga menjadi lebih lembut. Ayo Kuncup, Uzi, Sidik, tuangkan pati arennya yang banyak ya. Setelah itu dibiarkan beberapa saat agar patinya mengendap. Seperti ini teman jadinya. Setelah itu pati aren berubah menjadi kenyal dan sedikit keras. Kemudian dipindahkan ke bak yang lebih kecil untuk diaduk menjadi adonan dengan takaran yang pas. Pati aren diaduk merata berulang sampai gumpalan pati larut dalam air. Kemudian cairan pati dimasak ke dalam air panas di atas panci besar. Tak perlu waktu lama, pati aren langsung matang dan bisa dituangkan ke dalam cetakan. Hati-hati yang menuangkannya, jangan sampai tumpah. Karena adonan pati aren ini panas sekali, maka dari itu biar paman saja yang mengerjakannya. Teman-teman perhatikan baik-baik ya, karena ini bagian terunik dalam membuat Misuun, yaitu bagian mencetaknya. Lihat pada lubang-lubang kecil di bagian bawah. Adonan pati arennya berubah menjadi mie putih yang panjang sekali. Proses pencetakan ini harus cepat teman. Jadi kita harus cepat juga memasukkan wadah sengnya. Mie yang keluar seperti tali putih ini langsung rapi di wadah seng. Keren kan? Pekerja di bagian depan akan menerima wadah seng dengan sigap karena wadah datang dengan cepat. Setiap kali mendapatkan beberapa wadah seng penjemuran,
Pekerja langsung mendorongnya ke depan lebih jauh. Selanjutnya dijemur di pelataran. Lihat, begitu luas sekali ya tempat penjemuran mie soun ini. Biasanya mie dijemur seharian. Mie yang sudah kering kemudian diangkat. Begini cara mengangkat mie yang sudah kering, teman. Wadah yang berisi mie kering ditumpuk meningkat. Penyangga jemuran berbentuk panjang ini memudahkan proses pengangkatan. Karena kita tinggal mendorong wadahnya saja. Mie kemudian disatukan ke dalam salah satu wadah seng supaya mie yang di atasnya tidak jatuh ke tanah. Mie soun yang telah kering terlihat menjadi putih transparan dan kaku. Sebelum dijual, mie soun harus dirapikan terlebih dahulu. Mie dibentuk menjadi ikatan kecil, kemudian ditimbang. Setiap untayan beratnya 3 ons atau 300 gram. Biasanya, Bude menjualnya Rp4.800 saja. Lang, kuncukin endi? Tareti, Mbak. Ada-ada aja tingkah kalian ini. Nah, teman, aku dan Mbakku akan membuat kue dari bahan mie soun nih. Namanya kue soun. Pertama, kita siapkan bahan-bahannya seperti tepung terigu, telur, gula, dan garam secukupnya. Semua bahan dicampur dan diaduk sampai merata. Oh iya teman, bahan dasar kue soun ini kan pati aren yang tadi kita buat. Pati aren punya manfaat baik untuk tubuh, seperti mengobati diare, mah, dan menambah energi. Pas banget kan? Puasanya nggak akan lemes kalau makan kue berbahan dasar pati aren ini. Selanjutnya, mie soun harus direbus dulu hingga matang ya teman. Gak butuh waktu lama untuk merebus mie soun ini teman. Sebentar saja, mie sudah matang. Cetakan adonannya menggunakan batok kelapa. Sebelumnya, batok kelapa diolesi minyak agar adonan tidak lengket. Kalau sudah, barulah adonan dimasukkan. Pelan-pelan ya, jangan sampai tumpah. Mie soun yang sudah matang kemudian ditambahkan di atas adonan. Sepertinya sudah cukup banyak nih. Sekarang tinggal dikukus deh teman. Kalau bagian mengukus serahkan saja pada Sidik. Atur apinya ya Dik. Jangan sampai kekecilan atau kebesaran. Karena nanti akan mempengaruhi hasilnya. Sabar sebentar ya teman-teman sampai kue sounnya matang. Eng. Ini dia kue soun ala si Bolang. Menarik kan? Sidik, Kuncup, Uzi, ayo kita ambil daun jatinya. Aku dan Sidik yang akan naik. Uzi dan Kuncup tunggu di bawah ya. Tangkap semua daun jati yang aku lempar ya. Simpan langsung di keranjang. Oh iya teman, pohon jati dapat mencapai tinggi sampai 30 meter loh teman. Pucuk daun dan daun muda adalah bagian terpenting dalam usaha memperoleh zat pewarna merah alami dari tanaman ini. Daun jati berbau khas dan agak sepet. Biasanya pewarna ini digunakan dalam proses pemasakan masakan khas Jogja, yaitu gudeg teman. Tapi aku dan teman-teman akan menggunakan untuk membuat kue. Penasaran kan kue seperti apa? Makanya ikuti terus petualanganku. Kang wis padha do kepang apa? Yo, hati yo. Yo, Dek aku sih Dek. Aji. Mbak, niki gotong jarine. Heeh, jare kono wae Lang. Kene aku njaluk 5 lembar kene wangi, Mbak. Ya, Mbak. Kali ini kami akan membuat kue kelombeng teman. Kami akan membuat pewarnanya terlebih dahulu. Untuk pewarna alaminya, kami menggunakan daun jati untuk warna merah. Bahan-bahan yang harus disiapkan yaitu telur,
gula, tepung tapioka, dan tepung gandum. Nah, teman-teman di rumah, kalau mau mencoba membuatnya, perhatikan ya. Bahan-bahan itu semua dicampurkan menjadi satu, lalu aduk sampai merata. Mbak Rizky akan mengaduk adonan sampai jadi ya teman. Semua bahan pewarna alami ditumbuk sampai mengeluarkan warnanya. Kalau sudah jadi semua pewarnanya, campurkan ke dalam adonan. Aduk deh sampai berubah warnanya. Jadi menarik kan melihatnya? Hehehe. Lang, iya dadi gak digone-gone simbah kono. Nggih, Mbak. Ayo, Dek. Yo. Mbak, aku melu nyetak oleh ra, Mbak? Oleh, Mbak. oleh. Kalau adonan sudah siap, tinggal dicetak dan dipanggang deh. Nah, ini dia tempat pencetakan dan pemanggangan kue kelombeng milik Mbah Giman teman. Kecamatan Lendah, Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Desa Sidorejo, dikenal sebagai salah satu sentra pembuatan kue kelombeng teman. Kue khas Kulon Progo ini sudah ada sejak lama. Simba pernah bercerita kalau beliau pernah bekerja pada orang pertama yang membuat kue kelombeng. Roti kelombeng ini biasanya dicetak dalam dua bentuk saja, kotak dan bulat. Namun yang paling terkenal adalah bentuk kotak teman. Yang unik dari kue ini adalah cara memanggangnya yang masih tradisional teman. Seperti ini. Kalau adonan sudah dimasukkan ke dalam cetakan, barulah dipanggang. Panggang menggunakan bara api dari bawah dan atas cetakan, sehingga adonan kue matang merata. Tuh, lihat teman, cara memanggangnya unik kan? Oh iya teman, kue ini hanya mampu bertahan hingga 7 sampai 10 hari saja. Meskipun begitu, paling enak menyantap kue ini setelah didiamkan 1 sampai 2 hari setelah dipanggang. Katanya sih tekstur kuenya jadi lebih padat dan rasanya lebih legit. Kalau sekarang kita hanya harus sabar menunggu sampai maghrib tiba. Selamat berpuasa.